Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mutia Putri dengan NIM 22042141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware komputer. Perangkat keras komputer atau yang sering disebut dengan hardware adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Hardware ini mencakup semua bagian yang bisa dilihat dan disentuh, seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Secara umum, hardware ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama perangkat keras internal. Perangkat keras internal ini adalah komponen yang terpasang di dalam casing komputer dan berfungsi untuk memproses data. Contohnya termasuk yaitu yang pertama motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Yang kedua CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak komputer yang mengendalikan semua operasi dan pemrosesan data. Yang ketiga RAM atau Random Access Memory, memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang terakhir yaitu Hard Disk Drive atau HDD, yaitu media penyimpanan utama yang menyimpan data secara permanen. Yang kedua yaitu perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal ini adalah komponen yang terhubung ke komputer melalui port atau secara nirkabel dan biasanya dapat dipindahkan atau diganti dengan mudah. Contohnya termasuk yaitu keyboard dan mouse, perangkat input yang dipergunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua monitor, yaitu perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer. Yang terakhir yaitu printer, yaitu perangkat output yang mencetak dokumen atau gambar dari komputer. Selanjutnya adalah input device atau perangkat masukan. Perangkat masukan atau input device adalah komponen hardware yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Perangkat ini sangat penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan komputer yang memungkinkan interaksi dua arah. Berikut adalah beberapa jenis perangkat masukan yang umum digunakan, yaitu keyboard, yaitu alat yang penuh dengan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, karakter, dan beberapa fungsi tertentu. Keyboard memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua yaitu mouse, yaitu perangkat yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan kursor dan memberikan perintah melalui klik kiri dan kanan. Tiga yaitu webcam, yaitu kamera kecil yang biasanya ditempatkan di atas monitor, digunakan untuk video call atau mengambil foto. Yang terakhir yaitu barcode scanner, yaitu alat yang memindai barcode untuk mempermudah proses penjualan atau manajemen inventory. Selanjutnya itu joystick, alat yang digunakan untuk bermain game berbentuk seperti tuas gigi mobil atau stick konsol. Selanjutnya scanner, yaitu mengubah dokumen fisik menjadi digital, sering digabungkan dengan printer untuk menjadi mesin fotokopi. Selanjutnya mikrofon, mengubah suara analog menjadi digital untuk perekaman atau komunikasi. Perangkat masukan ini bekerja dengan software yang menginterpretasikan sinyal input menjadi aksi atau data yang dapat diproses oleh komputer. Mereka sangat bervariasi dalam bentuk dan fungsi tergantung pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu process device atau perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan atau processing device adalah komponen penting dalam sistem komputer yang bertugas untuk menginterpretasikan dan memanipulasi data yang masuk. Ini termasuk perangkat keras yang mengatur penyimpanan dan pembacaan informasi, serta menjalankan instruksi yang diberikan oleh program. Contoh utama dari perangkat pemrosesan yaitu yang pertama CPU atau Central Processing Unit, yaitu dikenal sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab untuk mengatur kinerja dari semua komponen komputer dan melaksanakan pengolahan data. Selanjutnya motherboard atau papan sirkuit utama yang menghubungkan setiap perangkat atau komponen komputer, termasuk CPU, memori, dan kartu ekspansi. Selanjutnya GPU atau Graphic Processing Unit, chip
terintegrasi yang mengarahkan grafis dan gambar dengan melaksanakan perhitungan matematis cepat sangat penting untuk memproses gambar dan video dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, RAM atau Random Access Memory, memori temporer yang melaksanakan instruksi dan operasi yang diberikan pada sistem komputer. Data di RAM hilang saat komputer dimatikan. Selanjutnya yaitu ROM atau Read Only Memory, menyimpan instruksi yang memungkinkan pembacaan tetapi tidak dapat diubah. Penyimpanan di ROM lebih permanen dibandingkan RAM. Selanjutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak merupakan bagian penting dari sistem komputer yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras atau hardware, memungkinkan komputer untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Berikut adalah 3 kategori utama dari perangkat lunak, yaitu yang pertama, sistem operasi. Ini adalah jenis perangkat lunak yang mengendalikan pelaksanaan program-program komputer, termasuk manajemen proses, pengecekan kesalahan, kontrol input dan output, serta pengolahan data. Contoh sistem operasi yang populer adalah Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Yang kedua, perangkat lunak bahasa. Ini adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima dan dipahami oleh komputer. Contoh dari perangkat lunak bahasa pemrograman adalah Basic, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Ini adalah perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Program aplikasi mencakup berbagai software yang digunakan untuk tujuan khusus seperti pengolah kata, lembar kerja, manajemen database, dan pengolah gambar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.